Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali untuk mengkaji firman Allah, hadis Rasulullah, petuah para ulama. Dan ini kita fokus ngaji kepada kitab Nasoihud Diniyah, nasihat keagamaan, yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kita di pesantren Darussalam, meskipun jauh bisa mondok ini. Gara-gara adanya internet ini kita bisa melakukan silaturahmi jarak jauh. Dengan mengaji seperti ini kita bisa tetap mengupgrade keimanan kita kepada Allah SWT. Tentu sebelum mulai kita baca doa dulu, mudah-mudahan kita diiringi hidayah oleh Allah SWT. Apa yang kita pelajari bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadina wa ala kulli niyatin shaliha ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila ruhi sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, thumma ila Rasul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila hadrat Al-Habib Zainal Abidin. ثم إلى روح كياي إبراهيم بن عبد الفتاح وثم إلى روح الأولياء وأشهد الصالحين أن الله يعمل درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفعتهم وكرمتهم في الدين والدين والآخر والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke bab yang pertama dari kitab Nasoihud Diniyah, yakni membahas at-taqwa, membahas tentang ketakwaan pada Allah Ta'ala. Ini diberikan background lebih dahulu, nanti setelah ada backgroundnya baru diberitahu apa selling point-nya, keuntungannya. Setelah dikasih tahu keuntungannya baru dijelaskan takwa itu apa. Jadi susunnya kitab Sayyid Abdullah Al-Haddad ini terstruktur sekali. Karena itu di sini background yang diceritakan dulu ini. Kita mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang ucapannya lebih benar daripada Allah? Enggak ada. Semua itu yang benar hanya Allah Ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila, sama haditha qila firman. Jadi yang disampaikan di dalam Al-Quran ini seringkali bertentangan dengan ada yang di akal. Maka yang harus diutamakan adalah yang ada di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah. Mengapa? Kemungkinan akalnya masih belum nyampe. Karena itu kalau diteliti dengan serius, baru nyampe begitu. Jadi kalau sepintas saja, seringkali keliru. Terus kalau kita teliti betul, seandainya kita sungguh-sungguh, ya akan nyampe. Sampai dalam kebenaran maksudnya. Sehingga yang kita baca, kalau misalnya kita sulit, yang kita dengar, kalau misalnya kita masih sulit memahami, maka koneksinya adalah ini kita harus mengakui taslim ya, mengakui bahwa Rasulullah itu benar. Para sahabat seringkali diceritakan oleh Rasulullah alasannya, baru kemudian mengakui. Sebagai contoh misalnya ya, dalam sebuah perjanjian Rasulullah menyampaikan bahwa kita setuju aja perjanjian ini, padahal umat Islam saat itu tidak setuju. Kenapa contohnya nggak setuju itu? Orang Madinah kalau pergi ke Mekah itu nggak balik, tapi kalau orang Mekah pergi ke Madinah itu boleh kembali. Ini kan aneh, kayaknya merugikan yang di Madinah ini.
Gimana yang di Madinah jadi dirugikan? Nah, ternyata setelah dijelaskan oleh Rasulullah, kalau orang Mekah pergi ke Madinah, maka ketika dia masuk ke Madinah, dia akan mengikuti majelis-majelis ilmu yang ada di Madinah, sehingga mereka akan tercerahkan. Nah, kalau tercerahkan terus dia kembali ke Mekah, dia akan menyebarkan ilmu yang baik. Oh, gitu. Sebaliknya orang Madinah kalau pergi ke Mekah, orang Madinah itu sudah membawa ilmu karena rajin ngaji kepada Rasulullah. Masuk ke Mekah, maka dia akan menjadi seorang dai yang baik yang bisa mengajak umat kepada kebaikan. Oh, itu loh logikanya. Jadi agak telat kadang-kadang ini. Karena itu kalau sudah disampaikan oleh Rasulullah, maka sahabat diminta sami'na wa ata'na. Kalau belum nyampe, ya tanya dulu kepada Rasulullah Yusi sampai nyampe begitu. Ada seseorang yang waktu itu justru menyalahkan Rasulullah. Ada yang sampai ittaqullah. Ittaqillah ya Rasulullah. Jadi Rasulullah disuruh bertakwa kepada Allah. Artinya Rasulullah itu salah gitu loh. Itu ada begitu namanya Natam ini ya. Itu terkenal itu di Sahih Bukhari orangnya itu. Tapi oleh para sahabat diingatkan itu, jangan gitu. Ternyata dia masih ngeyel. Ternyata ujung-ujungnya adalah duit. Waktu itu ada pembagian barang ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nah, rupanya oleh Rasulullah dibagikan rampasan perang itu kepada orang yang kaya-kaya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan yang dia pikirkan. Kok nggak orang miskin yang dibagi, malah orang kaya. Cuman problemnya sebenarnya bukan itu sih. Rahasianya adalah dia nggak dapat banyak gitu loh. Nah, Rasulullah nggak terima karena ini perintah Allah Ta'ala, terus kok ditentang, dikasih tahu. Makanya itu jelaskan. Belakangan baru tahu. Yaitu kebanyakan sih orang-orang yang masih mu'allaf itu ya. Mu'allaf bainal qulubihim itu berarti hatinya itu masih lembut, masih belum siap. Masih hatinya masih lemah, belum siap. Yaitu orang yang mu'allaf itu diberikan jatah sodako, nama sodako dan seterusnya itu ada bagian dari mu'allaf. Nah, nggak tahu mulai zaman dulu sampai sekarang yang mu'allaf itu biasanya cukup-cukup ekonominya. Nah, itu waktu itu masih ada beberapa yang mu'allaf dan cukup-cukup ekonominya itu yang didahulukan. Ini perintah Allah. Cuman waktu itu memang belum sesuai dengan logika manusia beberapa orang saat itu. Beda dengan orang yang langsung aja kalau nggak ngerti langsung ini berarti Rasulullah yang benar sudah sampaikan. Ini kalau agama ini mutlak kebenarannya. Memang interpretasi kali berbeda. Ya, kita harus cari interpretasi. Tapi tentang pokok dari agama ini benar. Seringkali logikanya belum nyampe, itu aja. Karena itu fikirlah hadisah itu yang betul adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang pahit, tapi ternyata ya itu yang betul. Kadang-kadang kita dihadapkan oleh orang-orang yang suka menghina kita. Kayaknya sih itu merugikan kita, tapi sebetulnya itu membina kita supaya kepasrahan itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau orang-orang itu ternyata tidak menghina, berarti selalu memuji, selalu. Ini akan terangsang kita terpancing untuk selalu mencari pujian belaka, bukan mencari keridhaan Allah, tapi mencari keridhaan manusia. Itu contoh. Karena ketemu orang yang pelit, ya itu kayaknya sih ya merugikan kita. Tapi setelah kita telah betul, itu memang settingnya dari Allah, bahwa orang pelit tadi memang disediakan untuk kita, supaya kita gampang ikhlas kepada Allah. So, kalau dia pelit, dia akhirnya loman kepada kita, setiap kita memberi pasti akan diberi balasan enak. Setiap kita melakukan kebaikan mesti akan segera dibalas oleh dia dengan kebaikan yang sama atau mungkin malah kurang atau kurang lebih sama. Tapi karena dia terlatih, kita terlatih untuk menghadapi orang yang pelit, lumayan. Orang pelit nggak akan pernah memberikan balasan kepada kebaikan kita. Akhirnya kita berharap balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak dari orang. Nah, itu berarti keputusan-keputusan Allah itu sesungguhnya baik untuk kita. Cuma analisis kita belum sampai mendalam, perenungan kita belum sampai komprehensif. Karena itu ditegaskan di sini takwa ini seringkali nanti agak bertentangan kadang-kadang dengan pikiran kita. Wih, lumayan ini. Kalau mau merenung dengan ketakwaan bekal yang disebutkan di sini nanti, insya Allah akan ketemunya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini hari ini tentang takwa saja ini, bahwa takwa diperintah benar-benar untuk segera kita lakukan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslimun, dalam kondisi berserah diri kepada Allah, muslim ya. Nah, karena itu hati-hati, jangan sampai hati ini bergeser sedetik pun. Karena begitu bergeser sedetik pun, ternyata kebetulan saat itu datangnya ajal. Maka
saat itu kondisinya tidak sedang muslimun. Gawat. Kalau sudah gawat saat sakaratul maut, saat dicabut nyawanya, maka gawat selama-lamanya. Karena potretnya itu adalah persis ketika akhir hayat. Nah, kalau saat itu menjadi seorang yang baik, muslimun, maka jadi husnul khotimah, selamanya akan senang. Ini hati-hati. Makanya itu dijogo betul-betul diri kita ini, divalidasi, dicek lagi, direview lagi. Ini background yang kedua disebutkan seperti itu. Background yang ketiga adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tadi tentang benar bertakwa, sekarang hubungan interkoneksi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian harusnya bersatu padu dengan tali Allah. Semuanya. Jangan bercerai-berai. Kalau hari ini kita mudah bercerai-berai itu mungkin karena banyaknya orang yang menghasut di sekitar kita. Kalau nggak ada orang yang menghasut, sesuatu biasanya cenderung untuk bersatu. Biasanya cenderung bersatu. Karena manusia itu kecenderungannya berkoloni, berkelompok. Nah, ketika mulai ada yang bikin perkara, bikin hasutan, bikin permusuhan, adu-adu ya istilahnya ya. Dari sini diadu ke sana, sana ke sini. Nah, dengan tulisan, dengan ucapan, hari ini lebih tajam bahasa tulis daripada bahasa lisan. Hari ini begitu. Itu kalau kita perhatikan media sosial saat ini banyak dipenuhi oleh orang-orang yang kepingin menghasut satu sama lain. Isu apa aja dipakai. Bahkan corona yang mestinya musibah, harusnya kita bahu-membahu mengatasi, dipakai juga untuk menyerang sana, menyerang sini. Bahkan orang yang sudah jadi korban, ada yang meninggal bahkan, bukannya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah dipakai untuk melepas hablillah jami'ah ini. Sehingga orang jadi pada saling curiga, saling jengkel, saling berantem. Ini namanya hasutan. Bertentangan dengan surat Ali Imran ayat 102, 103 ini. Dan itu kalau mereka yang saat ini punya profesi menghasut orang, mungkin bukan profesi kali ya, kegemaran kali. Ada yang profesi soalnya dapat duit banyak, itu ngaku orangnya juga dapat duit banyak. Kalau cara itu dapat rezekinya, maka dia sekarang masih aktif mencari rezeki dengan jalan menghasut. Tapi efeknya memang besar hasutan itu. Akhirnya banyak negara-negara muslim saat ini bercerai-berai gara-gara dihasut oleh seseorang. Dan lebih lucu lagi menghasutnya itu atas nama agama Islam, atas nama Allah Ta'ala, atas nama Al-Quran, menghasut orang lain. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Hati-hati ya. Baik, wadhkuru nikmatullahi alaikum. Coba ingatlah nikmatnya Allah kepada kalian. Idh kuntum a'dan. Dulu kan kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, terus kamu jadi disatukan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, sekarang kamu saling bersaudara, enak. Orang kalau rukun tuh enak. Kerjasamanya nyaman. Kita punya kolega terus rukun. Wah, minta tolong gampang. Kita ganti nolong gampang. Mewujudkan suatu tujuan gampang, kerjasama. Dengan anak buah rukun. Enak. Dan itu kalau dengan anak buah, dengan kolega, jangan sampai bentrok. Usahakan rukun. Di antara rukun itu kalau di Indonesia ini saling memberikan hadiah. Itu memang perintah Rasulullah itu, saling memberikan hadiah. Bukan karena di situ kurang hadiah, kurang duit, kurang makan, enggak. Tapi memberi hadiah itu minongko ya, terhitung ya. Terhitung sebagai perhatian kepada kalian. Jadi si A memberikan hadiah kepada si B, mungkin kalau zaman dulu kita mesti cari ketupat ya untuk bisa supaya menarik hadiah itu. Tapi zaman sekarang sudah banyak ini, ada GoFood juga. Kalau zaman sekarang nggak boleh berkumpul, ini bisa hadiah dengan hadiah jarak jauh. Jadi ya intinya kita disuruh untuk bersaudara satu sama lain, rukun, jangan sampai ada keributan antar teman, antar kolega, apalagi antar saudara, antar famili ya. Fa'adlah binikmati ikhwana. Kenapa kok ini ditekan begini? Soalnya orang di Madinah sana itu sangat-sangat merasakan kehadiran Islam. Sebelumnya itu keributan antara suku ya Khazraj, suku Aus dan Bani Qainuqa dan sebagainya. Ada banyak sekali, ada puluhan, bahkan mungkin ratusan suku dan agama juga bermacam-macam. Rasulullah datang, dibikinkan Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, itu semua selesai. Nah, luar biasa ini temuan Rasulullah. Bahkan Mitsaqul Madinah itu adalah sebuah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi temuan-temuan yang berikutnya itu cara bikin perjanjian itu baru temukan tahun 1200
1300-an. Jadi Rasulullah kan tahun 571 itu lahir beliau. Kemudian 50 tahun kemudian. Nanti, kalau kita perhatikan temuan original ya. Original dari Rasulullah bikin Mitsaqul Madinah. Dan lucunya ternyata orang sekarang banyak yang mengira Mitsaqul Madinah itu bikin perjanjian untuk bikin negara Islam. Padahal tidak. Di Al-Qur'an bahkan disebut sebagai Biladil Amin. Ya. Wahadal Baladil Amin. Baladil Amin itu adalah negara yang aman tentram yang saat ini diwujudkan di negara kita Republik Indonesia. Aman tentram. Jadi Baladil Aminnya Rasulullah ini sudah jelas-jelas di Madinah ini merukunkan antar agama, antar suku. Sehingga yang tadinya adaan sekarang jadi al-lafa. Tadinya musuhan itu. Terus dibikinkan perjanjian sebanyak 47 pasal dalam Mitsaqul Madinah. Satu persatu disebut sukunya itu dan diberitahu kewajibannya membela negara, yaitu membela Madinah. Kalau ada musuh datang harus diserang bareng-bareng, harus dilawan bareng-bareng. Satu sama lain harus saling menjaga hak dan kewajibannya. Tidak ada yang diistimewakan. Meskipun Muslim tidak diistimewakan Allah, meskipun penduduk setempat, ya Muslim atau enggak Muslim, penduduk setempat, pribumi atau tidak, enggak diistimewakan. Semuanya berkedudukan sama di mata hukum. Oh, ini aturan seperti ini sekarang kita ikuti ini. Alhamdulillah kita punya Pancasila ini. Punya prinsip 5, enggak banyak-banyak 5, ben cepet apal ya. Prinsip pertama itu religius, dekat dengan Allah Ta'ala, dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu disuruh humanity, kemanusiaan. Harus memperhatikan tentang hak asasi manusia, humanity. Siapapun orangnya, enggak peduli sukunya, dihormati. Ketiga itu nasionalisme, cinta tanah air, persatuan. Yang keempat itu demokrasi, yaitu kerakyatan Ibnu Hikman. Prinsip-prinsip demokrasi diterapkan. Yang kelima itu social justice, keadilan. Dengan siapapun harus sama kedudukannya di mata hukum, harus adil. Ini prinsip seperti ini persis seperti yang dicontohkan Rasulullah. Jadi para ulama kita ini istimewa sekali membawa Islam dari tanah Arab ke sini dengan kondisi ketentuan yang dibikinkan oleh Rasulullah itu dipadukan jadi satu. Kemudian kondisi Indonesia yang mirip-mirip seperti Madinah itu diterapkan prinsip-prinsip seperti Mitsaqul Madinah yang diterapkan oleh Rasulullah. Jadi akhirnya alhamdulillah kita nikmati sekarang ini aman tentram. Allafa baina qulubikum. Ini yang hadir ini banyak dari berbagai pulau ini, sukunya macam-macam. Ini ada yang dari Surabaya, Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Makassar, dari mana ini Kalimantan, dari Sumatera. Ini ada sahabat-sahabat cukup banyak ini. Ada suaranya coba kita sapa yang dari Makassar ada ini. Halo. Oh, ini enggak keluar suaranya ini. Kita sapa yang dari luar Jawa, yang dari Surabaya yang banyak ya. Halo, yang dari Surabaya? Banyak Surabaya ya. Halo, Assalamualaikum, Surabaya. Enggak dibunyikan mic-nya. Ya, dari berbagai macam daerah bisa rukun bareng, bisa ngaji kitabnya Sayyid Abdullah Haddad seperti ini, itu kenikmatan. Nah, ini namanya id kuntum a'daan, sekarang fa'alafa baina qulubikum. Nah, akhirnya kita punya nikmat ikhwana, bersaudara alias rukun. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dulu sudah untuk mau nyemplung neraka, diselamatkan oleh Allah. Demikianlah yubayyinullahu lakum ayati. Allah Ta'ala itu punya kekuasaan. Ayat itu tanda-tanda kekuasaannya. Kekuasaan Allah Ta'ala disampaikan kepada kalian semua. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat hidayah, mendapatkan guidance untuk pergi menuju keselamatan dunia akhirat. Background yang berikutnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi orang yang mau mengajak orang lain menuju kebaikan. Dakwah itu mengajak ya. Mengajak itu berarti bukan maksa, tapi mengajak, memberikan ajakan. Mengajak itu juga bukan berarti membentak, bukan, mengajak ini. Sekali lagi mengajak. Wa ya'muruna bil ma'rufi, amr ma'ruf. Nanti kita memberikan petuah-petuah, nasihat, ajakan untuk orang agar melakukan kebaikan. Bukan ya'muruna bil haq ya, ya'muruna bil ma'ruf ini. Hak itu kalau tidak dilakukan dengan ma'ruf, jadinya tidak hak lagi nanti. Itu bisa batil nanti.
menyakiti banyak pihak, itu jadinya enggak ma'ruf. Nah, kama ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah kemungkaran. Jangan sampai kita mengajak kema'rufan tapi dengan cara kemungkaran. Istilahnya teman saya itu amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya ma'ruf tapi nyambi sambil kemen. Enggak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan ini. Ini background kelima ini, bahwa ada tanggung jawab di antara kita ini untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang ma'ruf itu juga efektivitas, efisiensi, itu ma'ruf itu baik. Mungkarnya itu inefisiensi, keborosan, effectivity, kegagalan, tidak efektif, ya ngawur, jalan yang ngawur, itu dibetulkan. Mungkar. Nah, sesuai dengan level kita masing-masing, jabatan kita masing-masing, tanggung jawab sosial kita masing-masing, kita punya amar ma'ruf yang paling efektif, efisien, nahi mungkar yang paling efektif, efisien, kita tahu. Masing-masing kita bisa merasakan. Enggak bisa disamakan. Kalau polisi itu ada maling, ya tolong langsung dikejar, cari. Orangnya tanyai, kamu di mana pencuriannya? Siapa yang kamu curigai? Gitu. Yang jadi ulama, jadi ustadz ya, membetulkan masyarakat dengan sabaran. Kemarin ini sabar ya. Memang kalau rezekimu nanti balik, rezekimu ya sudah, akan diganti Allah dengan rezeki yang lain. Sabar. Jangan dibalik, nanti yang polisi bilangnya sabar ya, yang hilang ya biar hilang. Sebenarnya yang jadi tokoh agama malah, mana orangnya? Mana tak pentung. Ngawur. Itu namanya kebalik-balik. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, jabatannya masing-masing, tugas amanat masing-masing. Wa ulaika humul muflihun, mereka yang mau melakukan hal ini, berdakwah untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, orang yang muflihun, orang yang sukses. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan sampai seperti orang yang berpecah belah terus, enggak mau bersatu. Pokoknya saya, enggak mau mentoleransi sama sekali terhadap orang lain. Jangan sampai seperti itu. Waqtalahu min ba'dihim, berselisih terus. Beda terus, bedanya tapi bukan sekedar beda saja, tapi gontok-gontokan karena perbedaan itu. Tabarruku, berpecah. Ini berselisih, gegeran. Ada yang sudah dipecah, kelompok-kelompok sendiri, setelah jadi kelompok sendiri, saling beradu kelompoknya. Waqtalahu min ba'dihim ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ketidakrukunan seperti itu, gegeran seperti itu, rentan mendatangkan azab yang sangat pedih dari Allah. Karena itu kalau rukun, ya semuanya diusahakan. Suami, istri rukun, insya Allah nanti bukan azab yang datang, tapi rahmat. Tapi kalau gegeran, nah biasanya nggak lama kemudian ada azab di situ. Nah, karena itu kita perhatikan betul, dengan siapapun harus sangat rukun. Dengan tetangga kita rukun, dengan teman kita rukun, dengan keluarga sendiri kita rukun, family, kerabat, misalkan sangat dijaga kerukunannya. Baik, hadirin, kita lanjutkan bab tentang takwa ini, bahwa di sini kita mulai masuk ke hakikat takwanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amara minhu azza wa jalla ibadihil mu'minin bitaqwahu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar bertakwa. Ini yang diperintah orang yang beriman. Kalau belum beriman, agak riskan dikasih tahu disuruh takwa itu. Karena nggak percaya kepada Allah. Nah, minggu lalu sudah ditunjukkan bagaimana peta tentang orang beriman di seluruh dunia saat ini. Orang yang percaya kepada Tuhan. Makin hari ternyata banyak negara-negara maju itu yang makin tidak percaya adanya Tuhan. Tidak mau iman, tidak mau percaya. Kenapa? Karena logikanya dikedepankan betul. Kan ini sudah ada survei, sudah segitu banyaknya negara-negara maju yang sudah saat ini anak muda-mudanya sudah mulai tidak mau menyentuh-nyentuh hal tentang agama. Karena dianggapnya Tuhan itu tidak ada secara fisik, berarti tidak bisa dipercaya. Harus secara fisik disentuh, dipegang baru percaya. Ini kondisi seperti ini makin hari makin banyak ini. Ini mungkin kita sering dengar ya bahwa makin banyak orang beriman, makin ini. Ternyata kenyataan di lapangan tidak demikian, khususnya negara-negara yang sangat maju. Nah, kita menuju menjadi negara yang maju tadi masih menuju. Kita menjadi negara yang maju, sedang berkembang istilahnya. Nah, karena itu kita harus jaga betul ini. Kalau tidak kita jaga sekarang, entah anak cucu bagaimana nanti. Tapi ternyata semuanya akan
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita diperintah sebagai manusia ikhtiar untuk menjaga. Namun yang sesungguhnya menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintah untuk menjaga diri kita dari keluarga kita dan semua orang-orang dekat kita bitaqwahu, untuk takwa. Wa ka'anna subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairati al-'ajila wal ajila. Summa amara ibadahu al-mu'minin bihal yafuzu wa yadhfiru biha ja'alahu fiha min al-khair was salah was sa'adah wal falah wa rahmah wa ibadihi al-mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Nah, akumulasi semua kebaikan itu ada di dalam ketakwaan. Baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Ajilah itu dilungkas. Kalau ajilah orang hidup akhirat, maka sekarang tempatnya bertakwa. Tapi kalau untuk ajilah, yang untuk dekat ini, itu juga sama. Jadi ketakwaan ini akan menghimpun kebaikan untuk kebaikan yang ajilah, yang sebentar lagi. Maka orang-orang yang hidupnya beres, tenang, itu karena dia betul-betul takut kepada Allah, takwanya bagus, hidupnya jadi baik. Dan orang-orang yang ngawur-ngawur itu tidak mau bertakwa kepada Allah, nggak lama kemudian ribet. Beberapa orang yang menjabat ya pada zaman dulu, sekarang sudah sepuh dia, tapi harus riwa-riwi ke sana kemari sepuhnya itu, membetulkan kesalahan-kesalahannya yang dulu. Kasihan, ditagih orang sana, tagih orang sini, sehingga dia mestinya menimang-nimang cucu, sekarang malah jadi urusan polisi. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Yang dicelatu orang se-Indonesia, udah meninggal masih dicelatu, masih dicaci orang se-Indonesia. Kenapa? Kejahatannya zaman dulu terlalu keterlaluan. Udah meninggal lama loh. Kusumi didoano jalukna sepuro, iki malah dijalukna adab. Ya Allah, adablah dia nggak adab yang keji. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Maka kenikmatan yang ajilah, kenikmatan di dunia, al-ajilah, kenikmatan kelak di akhirat, itu semuanya ada di dalam ketakwaan. Summa amara ibadal mu'min bil fuzu. Nah, kalau mau serius takwa kepada Allah, maka menjadi kebahagiaan dan kesuksesan. Bima ja'alu fiha minal khairi was shalah was sa'adah wal falah rahmatan bi ibadil mu'minin, sebagai rahmat dari Tuhan. Wa kana bil mu'minin rahima. Allah taala itu sangat sayang kepada hambanya, kaum mukminin. Berarti di perintah sana, perintah sini, perintah itu semua wujud kasih sayang. Kalau nggak wujud kasih sayang, nggak akan diperintah-perintah. Beberapa cerita, ya katakanlah misalnya ya, seorang guru kepada murid misalnya, itu kalau sudah senang guru itu kepada muridnya itu suka diminta-mintai tolong, diperintah-perintah, disuruh ini, disuruh itu pasti senang itu. Jadi kalau udah nggak senang, jarno. Misalnya zaman punya dosen pembimbingnya itu, ini bikinkan gini ya, ini disuruh ini harus gini, ini dibaca dari situ, oh berarti senang itu. Tapi kalau di jarno itu tanda gak ridho, itu tanda gak sayang. Pak, saya mau karepmu. Bu, saya ini mau ini karepmu. Saya mau libur dulu Bu seminggu karena karepmu seminggu saulan 3 tahun karepmu. Berarti sudah gak sayang itu. Nah, kalau sayang itu mesti diatur-atur. Kamu ya seminggu lagi akan harus siap-siap ini soalnya mau ujian itu diatur, maka dia wujud kasih sayang. Maka Nabi Rahimah, Allah Ta'ala ngatur kita semua itu dalam rangkanya adalah kasih sayang, dikasih tahu yang baik. Dokter juga bisa begitu, ngatur-ngatur kepada pasiennya, jangan lupa ya minum obatnya ini ya 3 kali sehari, jangan telat ya. Terus makannya kamu enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, harusnya makan yang kayak gini, itu diatur-atur. Ini supaya sembuh. Wattaqwa wasiyatullahi alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa ini adalah pesan Allah ngatur seluruh alam ini untuk orang-orang zaman kuno maupun orang zaman sekarang, zaman kemudian. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala Rahim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sudah kami pesankan untuk orang-orang ahlul kitab zaman dulu juga kepada kalian semua untuk tetap bertakwa kepada Allah. Utul kitab itu orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah. Maka mereka semua juga disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Enggak cuma hari ini saja. Fa min khairin ajin wala ajin dhahirin wala batin illa wa taqwa sabilun mausul ilaihi wa wasilatun muballighatu lahu wa ma min syarrin ajilin wala ajilin wala ajilin dhahiran wa batinan illa wa taqwa hirzun hariz hasinun lis salamati minhu najatu min dararihi. Bahwa seluruh kebaikan yang tadi disebut dunia maupun kebaikan untuk yang di akhirat itu, dohir maupun batin, yang lahiriah maupun yang batinnya, itu tidak lain hanya takwa saja yang bisa menjadi jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilatun mubalighatun, itu kita hanya bisa
melalui jalan ini. Sudah nggak usah melalui jalan yang lain. Beberapa teman kepingin sakti. Saktinya itu akhirnya datangnya dukun, ya entah mungkin ke dukun mana, punya aliran ini, punya aliran itu, akhirnya melenceng keluar dari ajaran Islam. Wah, nggak jadi sukses itu. Walaupun dia mungkin bisa ya, sendiri nggak bisa. Mungkin dia bisa terbang, bisa menghilangnya. Tapi kenapa kita harus melakukan itu? Menghilang dari kenyataan, terbang dari masalah. Nah, itu justru malah kita butuh kesaktian untuk menghadapi masalah. Kita butuh kesaktian untuk bisa muncul pada saat yang tepat. Kita bisa menghilangkan kotoran dari hati. Itu kesaktian-kesaktian yang perlu kita. Beberapa teman kepingin kebal, wah jalan ini, jalan itu, yang kadang di luar Islam. Kalau di dalam Islam nggak apa-apa, masih ada wiridannya. Justru sekarang kita ini butuh kekebalan, kebal dari omongan negatif orang, kebal dari fitnah, kebal dari cacian, itu banyak sekali. Dipaidu wong itu kebal itu. Maka justru yang seperti ini yang sekarang dibutuhkan sampai ila yaumil qiyamah, zahir maupun batin. Takwa ini akan menjadi harzun hariz, jadi proteksi, benteng untuk menuju keselamatan, dan najat min dararihi, selamat dari segala bahaya, mara bahaya. Beberapa orang berhasil, dia itu sampai ditakuti setan. Setan mendekat pun takut. Contoh paling gampang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dijauhi oleh setan. Bukan Sayyidina Umar menjauhi setan, tapi setannya takut. Inna syaitan al-farqu min dili Umar. Wa masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhir. Sungguh Umar itu ditakuti oleh setan untuk memisahkan diri di Sayyidina Umar. Jangankan ketemu Sayyidina Umar, ketemu bayangannya aja takut setan itu. Sehingga kalau Sayyidina Umar lewat satu gang, maka setannya akan lewat gang yang lain. Nah, kalau ketakwaan kita sudah memuncak, sudah baik, maka yang takut justru setannya, menyingkir dengan sendirinya. Sama enggak usah takut, itu tempatnya angker, enggak usah. Sama lewat itu yang angker nyingkir sendiri. Terus enggak usah ritual-ritual macam-macam di dewe. Sayyidina Umar begitu. Serius. Iya. Bahkan setan berupa jin, setan berupa manusia pun takut. Ojo merona wong iku. Oh, tambah ruwet enggak usah. Nek ape mbujuki sing iku lho. Ojo sing iku ae. Makanya setan jenis manusia pun milih mana yang akan dipilih untuk dibohongi, mana yang harus dihindari. Ojo iki malah dilaporno kok. Tahu betul loh setan-setan jenis manusia itu. Maka dengan membina ketakwaan dalam diri kita, maka jadi jalan untuk selamat. Jangan ganggu dia, kualat kamu. Sudah ada proteksi baru lagi, namanya kualat. Takut setan jenis manusia itu. Syayatinul insi wal jinni. Setan jenis jin maupun setan jenis manusia, kamu takut. Ini adalah keuntungan orang yang bertakwa, sehingga dia diberikan segala kebaikan dan proteksi dari segala kejahatan. Wa kama alaqallahu al-azim fi kitabil aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jazimatin. Dan betapa banyak penjelasan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ketakwaan, yaitu berupa kebaikan yang luar biasa dan kebahagiaan yang dahsyat, kebahagiaan yang luar biasa. Itu. Pertanyaannya adalah, kalau gitu apa ini bonusnya bagi yang bertakwa, yang disebut kebaikan yang luar biasa, dahsyat tadi itu? Ini perlu dijelaskan nggak ya, orang yang bertakwa itu tidak dapat apa gitu ya. Sama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Famidzalika al-ma'iyyah ilahiyah lifidiyah lutfiyah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yaitu mendapatkan ma'iyyah. Ma'a itu serta. Jadi penyertaan, pendampingan al-ilahiyah dari Allah Ta'ala. Dia dijaga, lembut dengan penuh kelembatan. Luar biasa ini. Kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, jadi orang yang dijaga oleh Allah, disertai Allah. Dulu waktu Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah di dalam Gua Sur itu sempat mengkhawatirkan sampai ketemu nanti bagaimana lah Islam yang berhenti benar ini, yang itu menyebarkan itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar yang mendampinginya sembunyi di Gua Sur, sudah dikepung banyak orang kafir Quraisy. Gimana? Maka Rasulullah menyampaikan innallaha ma'ana la tahzan, ojo sedih, ojo susah. Awak dhewe ini dikancani Gusti Allah. Kalau mereka ini, kalau umat Islam ini tetap menjaga ketakwaannya, maka dikancani, ditemani, dijaga oleh Allah Ta'ala. Loh, kok ada corona? Iya, walaupun corona ini, tapi tetap aja dia dijaga. Dijaga
Gimana maksudnya dijaga? Ya dijaga, namanya dijaga, diproteksi dari segala keburukan. Nah kalau yang kena corona itu kan berarti dia kena aib, berarti dia itu sudah kena. Oh bukan aib itu. Itu penyakit sebagaimana flu ya, sudah kena flu. Walaupun ada efeknya misalnya, ya kena emang. Tapi dia dalam kondisi kebaikan di situ dengan dikenakan seperti itu. Seandainya kena pun itu dalam kondisi kebaikan, dijaga oleh Allah Ta'ala. Terus lah meninggal itu bukan kejelekan, meninggal itu bukan aib. Beberapa orang mengatakan bahwa meninggal itu adalah aib. Yo mati, kualat be aku ibu. Berarti orang mati karena kualat. Berapa miliar orang yang sudah mati saat ini? Kualat sama siapa mereka? Enggak ada hubungannya kualat dengan mati ini. Nah, ini problemnya adalah didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Taala. Maka disenang-senangkan, bahagiakan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sebenarnya Allah beserta orang yang bertakwa. Bisa jadi kalau Allah menghendaki ini kebaikan untuk umat Islam, enggak usah terlalu sedih. Beberapa orang kayaknya kalau doa itu menuntut betul. Ya Allah, ini sudah berapa bulan ini sudah adanya corona, cabut ya Allah, kami sudah berdoa masa enggak didengerin. Allah Ta'ala diomel-omeli. Diatur Allah Ta'ala itu semuanya itu ada hikmahnya, selalu ada begitu. Ya, soal kita diperintah untuk menghindarkan ini itu memang perintah. Wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Kamu harus berusaha keras, jangan sampai kamu itu celaka. Jangan sampai kamu itu tersakiti, jangan sampai kamu itu terjadi kerusakan. Tapi bahwa semua kejadian ini itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk karepmu, karepku, sing ngatur aku. Itu Allah Ta'ala yang mengatur. Nah, mengatur diatur Allah Ta'ala kadang-kadang nggak enak. Dokter ngasih obat itu pahit kadang-kadang pilnya itu. Itu pahit. Tapi itu demi kesembuhan manusia. Gunung meletus itu aja ternyata barokahnya luar biasa bagi muka bumi. Gempa bumi itu kalau kita ngomong ahli tektonik paham betul kalau ceritakan sangat jelas bahwa memang harus ada gempa itu. Wah, baik saya terlalu ke arah musibah ya, musibah. Nah, bahwa sesungguhnya semuanya ini entah itu seperti nikmat, seperti musibah, itu hakikatnya adalah ma'iyah, didampingi oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang bertakwa itu kebaikan. Ada juga yang diberikan kayak gitu kenikmatan atau musibah itu menuju kepada kecelakaan dirinya. Nah, itu kalau sudah celaka akhirat, selama-lamanya. Ini yang pertama, dijaga oleh Allah SWT. Walaupun jaganya itu enak atau enggak enak, itu penjagaan Allah. Oh ya, mungkin ada orang pernah dengar bahwa ada orang kesandung. Setelah kesandung dia akhirnya jatuh. Begitu dia jatuh, dia lihat di depannya ada jurang yang menganga. Oh itu untung itu. Kalau sampai enggak jatuh tadi, akan bablas masuk ke jurang itu, kecemplung, jatuh selama-lamanya. Justru dengan kesandung itulah jatuh, dengan jatuh, apa jatuhnya itu? Ya pleset gitu ya, jatuh, tergilir, jatuh duduk. Tapi enggak sampai kecemplung jurang. Ini problem kita, belum tahu jurangnya itu apa. Yang pasti kita tahunya adalah jatuh gitu. Karena itu kadang-kadang negative thinking. Padahal sesungguhnya kita harus positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bonus yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua, minzalikal ilmu alladuni. Ilmu laduni. Ini orang yang takwa betul pada Allah itu akan ilmu laduni. Dalilnya di mana? Surat Al-Baqarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimullah. Takwa pada Allah, Allah akan mengajarimu. Ini cocok ya, ada yang kuliah-kuliah makanya mereka mendingan wiridan daripada belajar. Saya masih ingat dulu SMP itu mau ujian masuk SMP hari itu malam harinya malah pergi marhabanan. Jauh lagi, jalan kaki lagi, undangan dari kawan, marhaban tempat jauh. Ya bukan artinya kita meremehkan belajar sehingga, tapi kita harus tahu kedudukan masing-masing bahwa ketika belajar kita masukkan ilmu dalam pikiran kita, tapi yang bisa menata si ilmu itu nancap atau tidak nancap itu adalah Allah SWT. Tetap harus belajar, tapi ketakwaan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ketakwaan kita dijaga, maka ilmunya akan diajarkan. Ini lagi kuliah S2, S3, dijaga aja wiridannya, dijaga kebaikan hatinya, dijaga aja amalan-amalan fisiknya, ya amalan zahir batinnya. Allah Ta'ala akan memberikan ilmu, memahamkan, meminterkan, membarokahkan ilmu. Gitu. Ya percaya yang Al-Quran kok yang bilang begini. Taqullah wa yu'allimukumullah. Bahkan diberi ilmu laduni.
Betapa banyak orang yang ilmunya itu ternyata langsung bisa. Saya masih ingat waktu kecil, umur berapa itu ya, disuruh kiai ngapalkan surat Yasin, banyak kecil sekali. Ngapal ya biasa sih baca, tapi ternyata nggak hafal. Sekali diperintah, hafalkan 5 menit hafal. 10 menit kemudian itu sudah lancar. Itu laduni berarti ini. Allah Ta'ala memberi karena dimintakan oleh beliau. Bukan karena saya sakti bukan, tapi beliau yang mintakan kepada Allah Ta'ala. Supaya tahu gitu saya datang lagi yang minta buat 30 juz. Ini cuma diperintah cuma entok. Dulu lah tuh nih, bagi yang kuliah, bagi yang ngerjakan skripsi, tugas akhir, kuliah, belajar ini itu, semua ilmu itu ketahuilah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pintar dibenarkan Allah. Wa min dzalika yang ketiga. Al-furqan 'inda istibah wa wuqu'il iskal. Akan punya kejelasan. Kejelasan sikap, kejelasan dan bukan enggak jelas ini opo ini masalah bagaimana ini. Yang problem biasanya adalah bagaimana keputusannya. Apa sikap saya? Kita masih ingat dulu ya, zamannya Gus Dur masih hidup itu kalau ada apa itu langsung punya sikap dan kita semua ngikuti sikapnya Gus Dur. Saya aja bersikap sih, Gus Dur bagaimana? Gitu ya, betul itu. Sayangnya kita nggak semua orang punya Al-Furqan ini. Ya, Al-Furqan pembeda. Jadi kejelasan dalam mengambil sikap ketika ada istibah, ada keraguan-keraguan. Ini mirip ini. Ini apa B? Setuju atau tidak setuju ya? Boleh atau enggak ini? Enaknya diambil apa tidak? Itu istibah. Nggak jelas. Nah, orang yang bertakwa ini akan diberikan sinyal oleh Allah Ta'ala untuk bisa memilih. Yang A saja, jangan yang B. Itu ada sinyal begitu. Ya gaib. Ini problemnya bukan di logika itu. Ya gaib, tahu-tahu dia sudah tahu. Harus ngambil yang A atau yang B. Ketika ada problem, ambil keputusan. Ya. Itu namanya Al-Furqan. Enak ya, gitu. Kita habis ini sudah langsung fokus bagaimana harus menjadi orang yang bertakwa, dapat ilmu laduni, dapat penjagaan, dapat furqan, indal istibah. Wal kafaru lisayyi'ah, dan kafarat bagi kesalahannya langsung terhapus. Wal maghfirah lidunub, diberikan ampunan atas segala dosanya. Dalilnya di surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya, orang beriman takwalah pada Allah, niscaya kau akan mendapatkan furqanan. Wa yukafir ankum, dimaafkan salahnya, diampuni dosanya, dan kamu diberikan fadlil azim. Karena Allah Ta'ala itu pemilik fadlul azim. Dzul fadlil azim itu pemilik karunia yang agung, luar biasa. Baik, ini adalah bonus-bonus awal. Ada lagi bonusnya masih banyak lagi. Amizalika an-najatu minan nar, yaitu selamat dari neraka. Kita nggak tahu keputusan akhir nanti kalau di akhirat bagaimana. Di dunia aja kita kayak gini masih nggak tahu nanti ini husnul khotimah apa nggak tahu. Kita berdoa pada Allah tetap menjaga diri supaya kita tetap dalam kondisi dipantaskan menuju husnul khotimah. Amin. Tapi kalau di akhirat nanti bagaimana ini? Apa sempat nyicipi? Mudah-mudahan tidak sempat nyicipi neraka. Misalnya an-najatu minan nar, akan diselamatkan dari neraka, dijaga dari dunia ini. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hasban maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Ya, diselamatkan. Tidak satu pun dari kalian kecuali memang mendekatinya. Ya Allah. Jadi manusia itu memang ada karakter yang memang ada kecenderungan mendekat ke neraka itu ada. Memang tempatnya salah dan dosa. Dan dirinya sudah salah, ada salahnya. Ya, karena itu kita mohon maaf kepada Allah, mohon kepada Allah. Hasbun maqdiyah, ini ketentuannya seperti itu. Tapi suman jilatina taqau, nanti kau akan safe, diselamatkan oleh Allah, enggak sampai nyemplung neraka. Orang yang bertakwa, pada itu dolim nabi hajiyah, hati yang orang dolim, hati-hati, suka dolim itu, nyakiti orang lain, apalagi penghasut itu, hati-hati. Karena yang di dunia ini akan dibawa di akhirat. Karakter-karakter orang di dunia ini akan dibawa ke akhirat. An-nasu yamutuna ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya
itu mengikuti kondisi ketika dibangunkan di alam kubur, nanti itu kondisinya disamakan dengan saat dia meninggal. Jadi kalau saat dia meninggal itu dalam kondisi memang dia masih berstatus sebagai orang suka ngadu domba, orang suka menyakiti orang lain, nanti tangi dadi wong ngono. Dan orang yang ngerepotkan menyakiti orang mau masuk surga. Kenapa? Karena karakternya akan dibawa. Seandainya dia masuk surga, dia akan menyakiti penduduk surga. Gak mungkin penduduk surga nanti disakiti oleh seseorang karena di surga tempatnya kenikmatan. Sampai ono wong nang jero surga ternyata dia menyakiti orang ini. Oh, apa ini? Karena kok mencurigakan ada orang kok menyakiti orang lain, nggak mungkin penduduk surga kayak gini. Baik, berarti sejak di dunia bereskan dulu, termasuk karakter kita ini jadi baik. Sebenarnya ketika meninggal itu akan disamakan dengan saat dia di dunia. Ini bonus najah minan nar. Bonus lagi umidalika makhruj minasyada'id. Wa rizqu min haitsu la yahtasib liru 'azmul ajri qala Allah Ta'ala. Ada ini bonusnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar ketika ada kebuntuan, tahu-tahu ada jalan keluar. Loh, iso tibake. Iso. Jadi orang yang bertakwa itu jangan khawatir. Kalau sama mengalami kebuntuan, nanti di ujung itu nanti mesti ada lubang. Tenang aja. Bagaimana ini? Aduh, saya ini sudah deadline. Tapi di ujung nanti ada lubang. Bisa lewat lubang itu keluar. Tenang aja. Apalagi bagi yang punya wiridan rutin. Apa wiridannya? Ratibul Haddad boleh, Pak Wiridul Latif silakan. Wiridan baca Al-Quran boleh, sholawat ada. Nanti begitu sampai pojokan sudah nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba akan ada celah jalan keluar untuk bisa keluar. Ini namanya makhroja. Ini jamin dari Allah ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Yang berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau ketemu suatu masalah pun akan ada kemudahan. Dunia belum terpecahkan, ini masih sulit nih. Tapi akan ada kemudahan karena problem itu. Jauh-jauh corona ini aja, gara-gara corona ini akhirnya ada kemudahan untuk bisa koneksi internet kok. Barusan dikasih pulsa 40 GB ya, 40 gigabyte. 40 apa 50? Ada dapat 50 ya, gigabyte. Masuknya mudah jadi internetan. Tapi hampir semua fasilitas sekarang akhirnya tersedia layanan secara online. Ini zaman dulu walaupun digembar-gemborkan nggak jalan-jalan ini. Dulu sempat diejek. Nanti sekolah dari rumah, nggak dari kampus, diejek. Sekarang kelakon bener. Itu karena ada corona ini akhirnya semuanya jadi begitu. Yusra. Semua yang sulit tiba-tiba di situ akan ada yang mudah gara-gara yang sulit itu. Dan memang betul, kesulitan itu akan menyebabkan ada sesuatu yang jadi mudah karenanya. Wa yattaqillaha yughfir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ini kalau ini saya suka sekali yang terakhir ini. Yughfir 'an sayyi'atihi, dihapus dosanya, tapi wa yu'zim lahu ajra. Dibesarkan, dimagnify ajra, pahalanya. Enaknya ketika orang yang bertakwa itu pahalanya itu sepertinya sedikit, amalan sepertinya simpel. Tapi di mata Allah, amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Mungkin aku gak pakai sholat sunat ya apa ini ya. Gak pakai sholat sunat. Berarti yang wajib-wajib tok ya. Kadang-kadang aja. Tapi amalannya sedikit, asal itu oleh orang bertakwa, dinilai banyak. Amalan yang kecil dari orang bertakwa, dinilai besar. Amalan yang biasa-biasa dari orang bertakwa, dinilai istimewa. Walaupun gak sepiro, tapi kan yang penting nilainya dari Allah Ta'ala. Itu nilainya besar. Karena itu mereka mendapatkan efek yang besar. Ini adalah bonus-bonus bertakwa. Detailnya bertakwa, insya Allah kita ikuti pada ngaji berikutnya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita bahas penuh barokah, manfaat fi dunya wal akhirah. Kita jaga diri kita betul-betul supaya tetap menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Nanti semua bonus ini akan diberikan cash kepada orang yang benar-benar menjaga dirinya agar tetap jadi orang yang bertakwa. Demikian kita akhiri dengan berdoa. Kalau ada pertanyaan nanti ditulis saja di
kolom chatting supaya bisa jawab setelah ini. Kita tutup dulu dengan berdoa karena jamnya sudah masuk jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa anwaril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa nuri arsy sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.